morning rain is falling. Still some covers share some skin. Cross the shore then I see moments unforgettable. You twist to fit the more that I'm in. But then just gets so crazy. Living life gets hard to do. And I would rather hit the road. Halo bro dan sis, nama gue Regis, kembali lagi di 7 Level 7. Dan di samping kita ini ada Kawasaki W175 SE ya. Dirilis di tahun 2017. Ini motor, salah satu motor yang booming ya di kalangan anak muda dan juga kalangan anak yang nggak terlalu muda. ya. Nah, kita ngomongin desain ya. Ini motor yang menurut saya tuh kayak kapsul waktu gitu ya. Dari desain lampu bulat yang halogen, tangkinya, joknya. Ini kayak motor perang pertama kali saya lihat ini. Kayak motor apa? TNI ya, hijaunya hijau tua gini. Selain tadi lampu halogen sama tangki, speedonya juga ya. Speedonya tuh cuma menunjukkan kecepatan aja, udah nggak ada apa-apa lah. Pokoknya simple banget lah gitu ya. Sama odometer. Odometer, pokoknya simple banget. Dan kalau kita riding tuh nggak apa ya terdistraksi ya. Misalnya giginya tuh berapa, kita lagi di kecepatan berapa, tuh pokoknya fokus aja sama jalanan. Dan itu yang saya suka gitu. Pokoknya simplicity-nya gitu. Jadi ngingetin motor-motor zaman dulu tuh seperti apa sih? Menurut saya gimana desainnya? Desainnya ini keren banget. Jadi waktu itu sebenarnya sebelum motor ini dirilis, saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa petinggi KMI dan sempat diperlihatkan desainnya dan diminta komentar yang menurut saya saat itu belum ada di Indonesia market retro. Jadi potensinya besar, walaupun tentu kalau motor retro nggak kayak motor yang mainstream ya, kayak motor-motor naked yang ada saat itu seperti CB atau Fiction yang pasarnya besar retro belum ada, tapi juga mungkin ceruknya nggak terlalu besar, tapi lumayan gitu loh, karena Kawasaki kan selalu first mover ya, selalu yang pertama ngambil ceruk. Jadi memang kemudian di luar prediksi ya, angka penjualannya cukup cakep gitu loh. Salah satu aspek yang menurut saya penting dibahas itu adalah ini motor sangat beginner friendly ya, atau sangat bersahabat bagi pemula ya. Ergonomi ridingnya tuh santai, natural gitu, nggak terlalu nunduk, bisa memunculkan rasa pede yang awal gitu. Itu yang menurut saya penting gitu buat pemula ya. Juga sama tingginya tuh sama adik saya yang umur 12 tahun tuh nyampe loh. Jadi aksesibel ya bagi orang-orang yang misalnya pengen belajar manual gitu. Sama ukurannya itu mirip banget sama Matic. Jadi pertama kali saya nyoba gitu ngelewat kemacetan, itu ngingetin saya sama Matic. Pemula-pemula yang pengen mencoba motor ini tuh nggak akan merasa terintimidasi ya. Nggak kagok Yeah. Jadi feel at home aja gitu loh. Kalau udah pernah naik Matic pakai ini nggak beda jauh gitu. Nah, saya tuh orang yang cenderung suka naik motor tuh kenceng ya, seperti yang ayah bisa confirm. Tapi setiap kali saya naik W175 ini bawaannya jadi pengen santai. Selama riding W175 ini saya bisa lebih merhatiin sekeliling gitu ya, yang biasanya saya abaikan kalau naik WR gitu. Jadi bisa lebih asik aja dengan diri sendiri. Saya juga waktu naik motor ini, saya yang biasanya cenderung gas, jadi lebih santai ya. Dan memang motornya enaknya dibawa santai. Jadi kita nikmatin aja jalan, lihat-lihat. Yang biasanya udah gas aja, udah nggak lihat lagi kanan kiri. Ini dinikmatin karena memang nyaman banget bawanya. Ya, enak banget ya. Dan nggak ada kemauan pengen ngebut gitu loh. Mungkin ya bisa ngebut, tapi udah nyaman aja gitu, enjoyment udah dapet gitu dengan santai aja gitu. Iya, betul. Memang ergonominya memang bukan dirancang sebagai motor ngebut. Iya, betul. Dirancang ergonomi yang nyaman untuk ergonomi di mana motor itu bisa dinikmati dengan nyaman, dengan cruising speed. Di situ saya rasa tenaganya itu yang paling enak ya. Betul. Tenaganya paling enak pada cruising speed tuh. Ya mungkin saya pernah ngebut sekali waktu itu karena ayah pakai ZX, jadi saya ada rasa untuk keep up ya, tapi paling itu doang. Dan kalaupun juga mau agak ngebut dikit, mau
tenaganya ada di sana ya, jadi mungkin 90-100 itu masih comfortable ya, nggak ngeden-ngeden. Betul. Ya memang itu nyaman buat dibawa jalan jauh. Cuman memang problemnya ini nyaman buat jarak jauh mungkin, tapi saya ngerasain suspensinya harus di-adjust Ya, kalau mau jalan agak jauh, karena dia memang kayaknya lebih pada jalan perkotaan. Sementara kalau jalan kita nih kan jalan jauh nih, kalau nggak isinya polisi tidur ya, jadi di kota-kota nanggung isinya polisi tidur, kalau nggak ya jalan rusak gitu kan, lubang-lubang. iya. Jadi harus di-improve sedikit atau pakai suspensi depannya TR yang dia lebih panjang sedikit travelnya kayak gitu. Oh ya, soal tangki nih, komplain tangki di TR itu kan dia terlalu ramping ya. Jadi kalau misalnya Bro Dansis lagi cornering ataupun berdiri itu rasanya kayak kurang pede aja gitu. Jadi apa ya, ngegripnya tuh agak kurang pede. Dan di tangki ini dia lebih lebar ya, jadi kalau misalnya cornering itu jauh banget lebih pede ya. Mungkin kalau berdiri agak susah karena nggak ada risernya, tapi pokoknya mantap lah pakai tangki ini. Iya, enak. Jadi seksi banget. Jadi kita tuh ada sesuatu yang gede itu di antara paha. Jadi nempel banget gitu loh. Jadi enak. Meskipun nih motor apa ya yang pengen jadi jadul, yang saya sayangkan tuh nggak ada kickstarter. Dia bertergantungan dengan electric starter. Nah, takutnya saya misalnya saya bawa nih ya motor ini ke hutan gitu, nggak ada siapa-siapa gitu ya. Jalannya sepi gitu, jalannya sepi yang nggak ada orang gitu, terus motornya nggak mau nyala lah, saya berarti kan mesti ngedorong gitu. Tapi kalau misalnya ada kickstarter mungkin membantu, misalnya electric starter nggak berjalan, saya bisa di jack gitu. Towing. Ya, atau bisa juga towing. Rem agak basic ya menurut saya, rudimentary. Mungkin bisa di-improve. Kalau ya feelingnya gimana? Rem oke sih, cuma karena kan ya dia memang dirancang kecepatan sedang ya. Santai sih. Santai, ya, jadi memadai di situ. Tapi kalau teman-teman cenderung lebih agresif mainnya ya tentu butuh upgrade sedikit rem untuk memastikan misalnya pengereman lebih pakem. Terus kalau harus sering naik turun bukit nggak panas misalnya selang rem sehingga kosong. Yang belakang ini sayang masih tromol ya. Masih tromol. Jadi ya sekali lagi, ini motor retro yang menurut saya jadul beneran. Iya bener, enggak. Jadi bukan cuma pura-pura jadul beneran. Jadul beneran. Jadi satu-satunya aspek modern yaitu electric starter ya. Yang lainnya betul jadul. Apa coba yang barunya? Apa ya? Yang datang dari teknologi abad 21 apa coba? Sen mungkin. Sen dulu juga udah ada. Motor yang benar-benar didatangkan dari abad 20. Iya, benar-benar jadul. Jadi kalau misalnya Bro dan Sis mau motor yang apa ya, yang benar-benar jadul gitu ya, bagi yang misalnya jenuh naik Matic, ataupun juga bagi Bro dan Sis yang udah punya Moge dan apa ya, pengen motor kecil yang ngingetin dulu masa kecil, ini motor yang tepat. Kalau saran saya sih buat Kawasaki, apalagi kan sekarang kompetitor sudah memasukkan juga ya seri walaupun retro modern ya, jadi nggak sepenuhnya retro ya. Saran saya sih nggak apa-apa tetap pertahankan ini ya, mau tetap karburator juga oke, nggak apa-apa pertahankan, tapi mainnya di harga ya, mainnya di harga. Walaupun sebenarnya di harga sekarang ini juga cukup bagus, karena kalau ngeliat kualitas ini finishing tankinya nih di atas kelasnya nih. Finishing beberapa part itu di atas kelasnya, berani diadu deh. Nah, tapi menurut saya sedikit lebih agresif di harga supaya orang yang minat gitu, yang di kelas 20-an tuh, wah ini boleh nih. Daripada gua ngambil yang modern tapi selisih harganya cukup signifikan, mending yang ini. Selisih duitnya masih bisa diakalin lagi gitu. Atau upgrade jadi 230, jadi pakai mesin KLX jadi W230, cakep banget kan.
powerful, mesinnya modern kan, udah injeksi, ya nggak? Udah injeksi, dibawa jalan jauh juga oke, powerful kan, 230 tuh lumayan loh speednya, bisa 130-an ya. Ya, kalau misalnya 130-an itu yang Kailek ya. Kalau giringnya mungkin sedikit Ya, diganti. giringnya diganti ya, oke itu motornya enak. Jadi ini sudah menangguk cukup banyak margin ya, profit bagi Kawasaki selama beberapa waktu. Nah, tapi dengan semakin kompetitifnya market, saya kira Kawasaki tinggal memoles ya, menambahkan beberapa hal, menyesuaikan harga, atau kemudian mendatangkan W230 dengan mesin Kailek. Saya kira itu. Oke, itu dulu Rodansis dari kita berdua. Sampai ketemu di video yang selanjutnya dan bye. Bye.